Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak. Setelah PTS selesai, kita akan melanjutkan lagi materi kita pada hari ini, yaitu tentang luas permukaan dan volume bangun ruang. Nah, untuk pertemuan pada pagi hari ini, kita akan belajar dulu tentang luas permukaan dan volume bangun ruangnya kubus. Ya, untuk pertemuan-pertemuan berikutnya masih tentang luas permukaan dan volume bangun ruang. Ada beberapa bangun ruang yang akan kita pelajari. Nah, untuk materi hari ini kita fokusnya ke kubus ya. Setelah kemarin kalian mengetahui unsur-unsur dan sifat-sifat dari kubus, sekarang kita akan mempelajari cara mencari luas permukaan kubus. Selain itu juga mencari volume kubus. Nah, mari kita mulai. Hari ini pertemuan pertama ya, bagian pertama. Nanti ada beberapa bagian melanjutkan pertemuan ini. Ini akan pertemuan ini akan berlanjut sampai nanti semua bangun ruang kita sudah pelajari tentang luas permukaan dan volumenya. Nah, sekarang kita akan ke luas permukaan kubus. Bapak yakin di kelas 5 anak-anak sudah pernah mempelajari ini, baik kubus maupun balok, pasti sudah pernah ya, cara mencari luas permukaan sama volumenya. Nah, di kelas 6 ini kita akan membahasnya sebentar saja. Kemudian nanti akan ada materi tambahannya tentang beberapa bangun ruang yang lain yang belum dipelajari di kelas 5. Dan yang paling agak sulit itu adalah nanti ketika bangun ruang itu digabungkan. Ya. Nanti misalnya volume bangun gabungan. Nah, itu nanti setelah kita pelajari dasarnya dulu. Sekarang kita akan ke kubus. Ya. Permukaan kubus memiliki 6 sisi, ya. Itu kemarin sifatnya sudah atau unsur-unsurnya sifatnya sudah kalian pelajari. Dia ada 6 sisi dan luasnya dapat dihitung dengan menjumlahkan luas seluruh sisinya. Nah, bentuk sisinya adalah persegi. Ada 6 persegi yang menyusun kubus itu. Nah, luas persegi itu kamu jumlahkan semua. Itulah luas permukaan kubus. Nah, untuk mempermudahkannya, untuk mencarinya, karena luas persegi adalah sisi, X sisi atau S kuadrat. Sementara jumlah sisi persegi pada kubus ada 6. Maka luas permukaan kubus itu dapat kita rumuskan sebagai berikut. Nah, misalnya ya anak-anak, kalau di kubus itu namanya yang ini, yang bagian-bagian ini, itu namanya adalah ya, itu adalah namanya rusuk ya. Misalnya panjang rusuk. Nah, panjang rusuk ini kita ibaratkan sebagai simbolnya adalah S. Ya. Nah, maka luas permukaan kubusnya 6 kali sisi kali sisi. 6-nya dari mana? 6-nya itu dari jumlah permukaan kubusnya. Kubus tadi kan terbentuk dari bangun datar persegi yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk bangun ruang kubus. Itu kan jumlahnya ada 6, makanya 6 kali. Nah, kali berapa? Sisi kali sisi itu adalah rumus untuk mencari luas persegi. Sehingga kalau kamu diminta mencari luas permukaan kubus, kamu tinggal memasukkan rumus ini ya. 6 kali sisi kali sisi. Lihat ya sisi kuadrat caranya gimana? Bukan sisi kalikan 2, bukan, tapi sisi kali sisi. Selalu ingat itu, nanti kalau tidak salah. Nah, kita ke contoh soal. Ada contoh soal seperti ini anak-anak. Ada sebuah kubus itu memiliki panjang rusuknya 24 cm. Ya, panjang rusuknya. Nah, carilah dan hitunglah luas permukaan kubus tersebut. Perintahnya adalah kamu diminta mencari luas permukaan kubusnya. Penyelesaiannya bagaimana? Nah, ini langkah-langkah matematikanya ya. Diketahui tadi S tadi rusuknya ya. Rusuknya adalah 24 tadi. Kemudian ditanyakan apa? Luas permukaan kubus. Nah, jawab. Tinggal kamu masukkan saja. Rumusnya tadi adalah luas permukaan kubus adalah 6 kali sisi kali sisi. Ya. Jadi luas sama dengan 6 kali sisinya berapa tadi? 24 cm. Ingat cm-nya tulis ini ya. Dikalikan 24 cm.
meter. Hasilnya, nah untuk perkalian sendiri anak-anak, Bapak yakin kamu udah bisa ya. Karena ini perkalian semua, kamu kalikan yang belakang dulu, 24 kali 24 baru kalikan 6 boleh, atau 6 kalikan 24 hasilnya berapa dikalikan 24 boleh, karena sama-sama perkalian. Hasilnya adalah 3456 cm kuadrat. Ya, kenapa kuadrat? Ini loh, senti kali senti itu kuadrat. Kalau sentinya ada 3 berarti kubik. Seperti itu ya. Jadi luas permukaan kubusnya menjadi 3456 cm kuadrat. Paham ya? Itu contoh nomor 1. Sekarang kita ke contoh nomor 2. Masih sama. Sebuah kubus itu punya panjang rusuk 15 cm. Hitunglah luas permukaan kubus. Nah, penyelesaiannya sama kayak tadi ya. Diketahui sisi atau rusuknya ada 15 cm. Ditanyakan luasnya berapa. Nah, jawab, masukkan ke rumus tadi. Luas permukaan kubus adalah 6 kali S kali S atau rusuk kali rusuk ya. Luasnya sama dengan 6 kali. Nah, oh maaf ini tadi kurang ya. Kurang sentimeter. Kurang tulisannya, sentimeter. 6 kali 15 cm dikalikan 15 cm. Hasilnya berapa? Hasilnya 1350 cm kuadrat. Ini kuadratnya dari mana? Dari ini, senti kali senti. Itu ya. Itu kalau diketahui rusuknya. Bagaimana kalau diketahui itu luas permukaannya? Kamu diminta mencari rusuknya, tinggal dibalik saja. Dibalik gimana, Pak? Masukkan ke rumusnya. Contoh soal nomor 3. Soal ini menunjukkan kalau sebuah kubus itu diketahui luas permukaannya sebesar 600 cm kuadrat. Nah, pertanyaannya berapa panjang rusuknya? Panjang rusuknya itu berapa? Nah, diketahui luas permukaannya sekian. Kemudian ditanyakan panjang rusuknya. Jawabnya, nah ini tinggal masukkan. Nah, ini sudah Bapak rubah ya. Kamu tinggal ikut ini aja untuk rumusnya. Kalau ketika besok kamu diminta mencari panjang rusuknya atau S-nya ya. Kita misalkan S-nya itu adalah rusuk. S kuadrat sama dengan LP itu luas permukaan dibagi 6. Kenapa dibagi 6? Karena tadi ada 6 sisi. Ya. S kuadrat sama dengan 600 cm kuadrat dibagi 6. Hasilnya adalah 600 dibagi 6 itu 100 cm kuadrat. Nah, ini masih pakai kuadrat S-nya. Setelah itu, tadi kan kalau rusuk itu kan cuma S aja. Supaya bisa ketemu S-nya, maka diakar pangkat 2. Nah, ini S ini kan hilang. Kuadratnya hilang. Kemudian 100 itu diakar pangkat 2. 100 akar pangkat 2, 100 berapa? 10. Ketemu. Nah, mudah kan? Nah, sangat mudah untuk mencari luas permukaan dan sebaliknya, mencari rusuknya. Nanti tinggal variasi soalnya bagaimana. Jadi pesan Bapak hati-hati untuk soalnya dibaca benar-benar dulu. Biasanya itu dalam bentuk soal cerita ya, ataupun gambar, ada gambar kemudian ada pertanyaan. Kalaupun di soal cerita, Bapak mohon nanti dibaca baik-baik soalnya seperti apa, yang diminta apa, yang ditanyakan apa, seperti itu ya. Jangan kebalik ya. Nah, jangan langsung ini LP-nya kamu akar pangkat 2, nggak ketemu nanti. Hasilnya koma. Harus dibagi 6 dulu. Nah, kemudian baru diakar pangkat 2. Seperti itu ya anak-anak. Oke, sekarang kita ke volume kubusnya. Volume kubus itu apa toh? Besarnya volume kubus adalah perpaduan antara perkalian dari sisi panjang, lebar, serta tinggi. Nah, karena kubus ini hanya punya satu sisi ya, panjang sisi saja ya. Dia nggak punya lebar sama tingginya sama. Karena bangun datar penyusunnya adalah persegi ya. Nah, ini khususnya untuk kalau ini untuk balok dan kawan-kawannya. Kalau kubus kan sama. Sedangkan ukuran rusuk dari sebuah kubus semuanya sama, yaitu dilambangkan dengan S. Nah, ini seperti yang Bapak bilang tadi. S tadi dilambangkan untuk rusuk. Ya. Bukan sisi ya, rusuk. Nah,
Sehingga kalau kita cari atau kita tuliskan ke dalam bentuk rumus, itu menjadi volume kubus itu S kali S kali S, sisi kali sisi atau rusuk kali rusuk kali rusuk, atau bisa kita singkat volume sama dengan S pangkat 3. Itu rumusnya masih mudah diingat ya. Kalau luas permukaan tadi rumusnya apa? 6 kali S pangkat 2. Kalau volume S pangkat 3. Itu kita ke contoh soal. Nah, ada contoh soal seperti ini. Sebuah kubus itu memiliki panjang sisi sebesar 30 cm. Maka hitunglah volume kubus tersebut. Diketahui panjang sisi atau rusuk ya, ini rusuk ya. Sebuah kubus memiliki panjang rusuk sebesar 30 cm. Nah, hitunglah volumenya. Nah, diketahui ditanyakan, maaf, kepencet. Diketahui panjang rusuknya 30, ditanyakan volume kubusnya, jawabnya. Volume kubus tinggal masukkan rumus tadi ya. S pangkat 3 itu bukan artian S kalikan 3. Jangan salah itu. S pangkat 3 itu artinya sisi kali sisi atau rusuk kali rusuk kali rusuk. Nah, karena rusuknya 30 cm, maka 30 cm, jangan lupa satuannya, dikalikan 30 cm, dikalikan 30 cm. Ketemunya berapa? 27.000 cm kubik. Hati-hati untuk satuan. Kalian salah satuan, salah loh. Kalian tulis 27.000 cm kuadrat itu salah. Ya. Kalau untuk volume ya. Nah, jadi hati-hati. Meskipun angkanya benar tapi satuannya salah, bisa saja itu menjadi salah. Itu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Terakhir, seperti tadi. Kalau misalnya diketahui volumenya, nah, kalian diminta menghitung rusuk. Bagaimana? Nah, rumusnya tadi kan cuma gampang ya, S pangkat 3 ya. Nah, kita tinggal balik saja. Contoh, di sini ada sebuah kubus dengan volume 1331 cm kubik. Tapi panjang dari rusuk tersebut belum ada. Jadi kamu diminta mengetahui atau mencari panjang rusuknya. Langkahnya bagaimana? Seperti biasa, diketahui, ditanyakan, jawab. Nah, tadi volume rumus mencari volume kubus kan ini ya. Volume sama dengan S pangkat 3. Tinggal dimasukkan ke sini anak-anak. Yang diketahui adalah volume kubusnya. Ini ya. Volume kubus ini tinggal dimasukin di sini. Ya, volume kubus dengan volume kubus. 1331 cm kubik. Nah, di sini tetap ya, karena tidak berubah. S pangkat 3. S pangkat 3. Itu masih sama. Kemudian karena rusuk tadi itu kan simbolnya S, bukan S pangkat 3, maka volume kubus ini yang 1331 ini supaya bisa menjadi rusuk, maka kita akar pangkat 3 ya. 1331 cm kubik diakar pangkat 3. Berapa S-nya? Nah, ini sudah nggak ada pangkat 3-nya karena sudah pindah ke sini, udah diakar pangkat. Ya, akar pangkat 3 ini udah hilang. Otomatis di sini sudah hilang. Nah, ketemunya adalah 11 cm. Tok, nggak ada satuannya kubik ataupun kuadrat ya. Karena sudah diakar pangkat. Nah, jadi panjang rusuknya adalah 11 cm. Oke. Nah, selesai. Itu saja anak-anak materi pertemuan kita pada pagi hari ini. Untuk kubus masih cukup mudah ya. Kubus balok itu masih mudah. Jadi anak-anak mohon pesannya cuma lebih teliti lagi saja. Ya. Nah, pertemuan besok Kamis kita akan lanjutkan ke balok, kemudian ke prisma. Ya. Kalau memungkinkan nanti kita akan Zoom atau Google Meet. Kalau misalnya tidak, nanti ya kita lewat video seperti ini. Oke anak-anak, selamat belajar, tetap jaga kesehatan.
Salam sehat untuk kalian semua. Jangan lupa berdoa. Terima kasih anak-anak.